Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa dalam mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anakku semua, pada pagi ini kita akan membahas mengenai materi pertama di kelas 8 pada mata pelajaran matematika, yaitu bab pola bilangan. Nah, ini setelah belajar materi pola bilangan, diharapkan kalian bisa memahami dan mengerti apa itu pola bilangan, bagaimana mencari suku ke N bilangan, dan menghitung deret bilangan. Di sini Bapak coba sajikan beberapa slide yang insya Allah dapat kalian pelajari berulang-ulang dan kalian baca berulang-ulang. Kita mulai saja. Nah, ini adalah contoh masalah nyata mengenai pola bilangan. Bapak sajikan contoh pertama, yaitu ada beberapa buah kotak yang berisi kelereng, di mana kotak pertama berisi 1 kelereng, kotak kedua berisi 3 kelereng, kotak ketiga 5 kelereng, kotak keempat 7 kelereng, dan seterusnya. Ini polanya kan jelas, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contoh kedua, apabila naik taksi, ketika buka pintu, maka tarifnya 5.000. Sudah kita naik 1 km 10.000, 2 km 15.000, dan seterusnya. Maka ini juga merupakan suatu pola, yaitu 5.000 ke 10.000, 15.000, dan seterusnya. Contoh terakhir, binatang amuba akan berkembang biak dengan membelah diri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh masalah nyata berkaitan dengan pola bilangan. Berikutnya, kita akan coba menalar apa pengertian pola bilangan. Kalian bisa lihat slide-nya. Di situ ada 3 batang korek api yang membentuk sebuah segitiga di pola pertama. Terus ada 5 batang korek api membentuk pola kedua, 7 batang korek api membentuk pola ketiga, dan 9 korek api membentuk pola keempat. Nah, ini tiap pola selalu berjumlah atau menambah 2. Jadi dari awalnya 3, tambah 2 jadi 5, tambah 2 jadi 7, tambah 2 jadi 9. Nah, ini kan barisannya teratur. Jadi barisan bilangan dapat diartikan suatu susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Ya, jadi teratur polanya. Bisa dibaca dan dipahami. Nah, pengertian barisan bilangan, ya tadi kan di depan jadi punya pola yang teratur. Nah, kita lihat ada barisan bilangan yang A ini 1, 3, 5, 7. Ini ada memiliki 4 suku. 4 suku itu urutan ya, suku itu urutan. Di mana suku pertama itu 1, suku kedua itu 3, suku ketiga itu 5, suku keempat itu 7. Nah, suku itu dilambangkan dengan U ya. Jadi U1 itu suku ke-1, U2 itu suku kedua, dan seterusnya. Nah, ini contoh A ada 4 suku. Contoh B ada 5 suku, di mana suku pertama itu 2, suku kedua itu 4, ketiga 6, keempat 8, kelima 10. Ini ada 5 suku barisan B. Yang C, kita lihat suku pertama itu 3, suku kedua itu 6, ketiga 9, keempat 12, kelima 15, dan ada titik 3 di situ, artinya bacanya dan seterusnya sampai tak terhingga, sehingga barisan yang C ini tak terhingga nih. Di mana suku pertama 3, selisihnya itu 6 kurangi 3 itu 3, naik sampai tak terhingga, UN itu. Selanjutnya,
Barisan bilangan macam-macamnya dan polanya. Yang pertama barisan bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Ya, 1, 2, 3, 4 itu kan naik selalu bedanya itu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu bilangan asli. Yang kedua barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bulat jika dibagi 2. Kita mulai dari 1, 3, 5, 7. Bilangan genap itu pasangannya bilangan ganjil bisa dibagi 2, 2, 4, 6, 10 dan seterusnya. Berikutnya adalah barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga ini bilangan pertama 1, bilangan kedua 3, bilangan ketiga 6 dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat di slide bahwa noktah pertama tuh 1, noktah kedua itu 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Ini dapat dirumuskan bahwa UN atau suku ke N bilangan segitiga adalah N dikalikan N ditambah 1 dibagi 2. Kita buktikan bilangan segitiga ketiga itu adalah nilainya 6. Kita buktikan U6 atau U3 sama dengan 3 dikali 3 tambah 1 dibagi 2. U3 sama dengan 3 dikalikan 3 tambah 1 itu 4. 3 kali 4 12 dibagi 2 6. Terbukti bahwa U3 nilainya 6. Kalian bisa berlatih sendiri nanti. Berikutnya barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang ini suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, berikutnya 20 dan seterusnya. Ini caranya adalah dengan mengalihkan persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar. Ini bisa kalian bacalah polanya. UN-nya yaitu N dikalikan N ditambah 1 atau suku keberapa ke N-nya itu. Misalkan sebagai contoh suku ketiga itu kan 12. Di situ kita buktikan U3 sama dengan 3 dikalikan 3 tambah 1. Jadi U3 itu N-nya 3. Jadi 3 dikali 4 12. Berikutnya pola bilangan persegi. Nah, di situ persegi itu kuadrat ya. Persegi kan panjang lebarnya sama. Jadi 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, maka barisannya 1, 4, 9 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pelajari nanti kalau ada waktunya di akhir, yaitu barisan bilangan segitiga Pascal. Di mana baris pertama itu nilainya 1, baris kedua itu 1 dan 1, baris ketiga itu 1, 2, 1. Jadi segitiga Pascal itu angka pertama dan angka terakhir itu selalu angka 1. Nah, angka di tengah-tengahnya didapat dengan menambahkan angka di atasnya. Kalian lihat di baris ketiga, 1, 2, 1. Nah, 2 itu menambahkan yang atasnya, 1 tambah 1, 2. Jadi 1, 2, 1. Nah, baris keempat, 1, 3, 3, 1. Ujungnya 1. Nah, 3 itu menambahkan 1 tambah 2. 3 yang kedua menambahkan 2 tambah 1. Jadi 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Berikutnya barisan Fibonacci. Nah, aturannya itu mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Suku pertama kan 1, suku kedua 2, suku ketiga itu 2, suku keempat 3. Nah, kita mulai dari angka 2. 2 itu didapat dari 1 tambah 1. Jadi 2. Nah, 3 itu didapat dari 1 tambah 2. 5 didapat dari 2 tambah 3. 8 didapat dari 3 tambah 5. 13 ditambah dari 5 tambah 8 dan seterusnya. Kalian bisa menghitung sendiri nanti. Berikutnya barisan aritmatika. Kita belajar khusus mengenai bab barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan yang selisih atau bedanya itu sama atau tetap. Perhatikan contoh barisan berikut. Nah, ini ada contoh 1, 8, 15, 22, 29. Kalian bisa lihat U1 atau suku pertama itu 1. Suku kedua itu 8. Ini kan selisihnya 7. Suku ketiga 15. Selisihnya juga 7. Nah, selisihnya ini sama, maka dinamakan barisan aritmatika. Ini namanya barisan aritmatika naik karena selalu bertambah ke atas.
Contoh kedua, ini barisan aritmatika turun karena selisihnya selalu ke bawah. Kita lihat barisannya adalah 30, 24, 18, 12, 6. Ini selalu berkurang 6. 30 ke 24 kurang 6, kurang 6, kurang 6, kurang 6. Maka selisihnya ini negatif. Ya, bedanya negatif. Bedanya yaitu negatif 6. Kalau yang pertama itu ke atas. Jadi selisihnya 7. Nah, kita lihat rumus-rumus barisan aritmatika. Rumus suku ke N. Jadi ini adalah digunakan untuk menghitung bilangan ke N. Jadi misalkan nih bilangannya kan, bilangan pertama kayak tadi 1, bilangan kedua 3 misalkan. Nah, bilangan ke 100 ya kita bisa hitung dengan rumus UN sama dengan A plus N dikurangi 1 dikalikan B. A itu apa? Itu suku pertama, yaitu U1 atau angka pertama. B itu beda atau selisihnya. N-nya itu ya N-nya berapa gitu. UN-nya itu suku ke N. Kita lihat contoh. Nabila menabung di minggu pertama sebesar 5.000. Tiap minggu besar tabungannya selalu bertambah 2.000. Berapa besar tabungan di minggu kelima? Kita lihat suku pertamanya 5.000. Pertamanya 5.000. Selisihnya tiap minggu itu 2.000. B-nya itu. Ditanyakan U5 atau minggu kelima itu suku kelima. Maka UN sama dengan A plus N-1 kali B rumusnya. Kita hitung U5 sama dengan A-nya 5.000. Ditambah N-nya itu 5. Dikurangi 1 dikali 2.000. Jadi 5.000 ditambah 5 kurangi 1 4. 4 kali 2.000 8.000. 5.000 tambah 8.000 sama dengan 13.000. Jadi pada minggu kelima besar tabungan Nabila 13.000. Nanti bisa pahami contoh yang lain. Slide berikutnya. Deret aritmatika. Nah, deret ini adalah jumlah barisan ke N. Jadi misalnya kayak tadi tuh kita lihat. Kalau dijumlahkan suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku berikutnya itu namanya deret. Jadi deret aritmatika itu adalah jumlah-jumlah barisan aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan A plus UN. Atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Penjelasannya adalah Sn adalah jumlah suku N atau deretnya. N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, diingat. B adalah selisih atau beda, UN adalah suku terakhir. Kita lihat contohnya. Contoh, kita lihat contoh yang tadi ya. Nabila menabung minggu pertama 5.000, tiap minggu bertambah 2.000. Berapakah besar tabungan di minggu ke-6? Dan berapa total tabungannya setelah 6 minggu? Kita lihat suku pertamanya, pertama nabung itu A-nya itu 5.000. Bedanya selisihnya itu 2.000. Ditanyakan U ke-6 dan B adalah jumlah setelah 6 minggu atau S6. Kita jawab UN sama dengan A plus N-1 kali B. U6 sama dengan A-nya itu 5.000 ditambah N-nya itu 6. Dikurangi 1 dikalikan 2.000 sama dengan 5.000 ditambah 6 kurangi 1 itu 5. 5 kali 2.000 10.000. Jangan sampai ketukar ya ngitungnya, hati-hati. Yang dalam kurung didahulukan. Dan perkalian didahulukan daripada penjumlahan. 5.000 ditambah 10.000 sama dengan 15.000. Jadi minggu ke-6 ya. Itu salah ketik itu, minggu ke-6 besar tabungannya 15.000. Sekarang setelah 6 minggu berapa besarnya? Nah, maka Sn sama dengan N/2 dikalikan A plus UN. Setelah 6 minggu atau S6 sama dengan 6 dibagi 2 dikalikan A-nya itu 5.000 ditambah U6-nya adalah 15.000. Sehingga 6 bagi 2 itu 3, 5.000 tambah 15.000, 20.000 sama dengan 60.000. Jadi total, maaf itu salah ketik juga, total itu jumlah tabungan Nabila setelah 6 minggu adalah 60.000. Mudah-mudahan dari sedikit
penjelasan ini, kita bisa belajar. Kalian tetap rajin baca buku, baca LKS-nya, dan baca link-link yang berhubungan dengan pola bilangan. Nanti apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan secara pribadi melalui kontak Bapak. Penjelasan ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.